Assalamualaikum teman-teman kelas 3. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah pertemuan pertama kita pada pembelajaran tematik di kelas 3 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran pertama. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ciri-ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, bebek yang dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya sebagai sumber makanan. Untuk itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan makhluk hidup dengan bentuk dan ciri-ciri yang berbeda. Namun, makhluk hidup memiliki kesamaan yang membedakannya dengan benda mati. Sekarang, yuk main tebak-tebakan. Kali ini kita akan menebak nama benda sesuai petunjuk, lalu kita tentukan apakah benda tersebut termasuk makhluk hidup atau benda mati. Yang pertama, aku berkaki 4. Aku terbuat dari kayu. Aku digunakan untuk menulis. Siapakah aku? Aku adalah meja. Meja termasuk benda hidup atau benda mati, teman-teman? Benda mati. Yang selanjutnya, aku dapat terbang. Aku memiliki sayap. Aku mengisap nektar bunga. Siapakah aku? Aku adalah lebah. Lebah termasuk makhluk hidup atau benda mati, teman-teman? Makhluk hidup. Oke, yang terakhir. Aku terbang tinggi di angkasa. Aku memiliki ekor. Aku diterbangkan dengan benar. Siapakah aku? Aku adalah layang-layang. Layang-layang termasuk benda hidup atau benda mati? Benda mati. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain seperti bola dan batu misalnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup juga disebut makhluk hidup. Bola dan batu adalah benda tak hidup. Bola dan batu disebut benda mati. Coba sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ada kucing dan juga bola. Apakah kucing dan bola sama-sama membutuhkan makanan? Tentu saja tidak. Kucing membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan bola tidak membutuhkan makanan untuk hidup. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang memakan hewan lainnya, dan ada juga hewan yang memakan tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah makanan tumbuhan sama dengan makanan manusia dan hewan? Tentu saja tidak sama. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara dan air atau H2O yang diambil dari tanah untuk membuat makanan
dengan bantuan cahaya matahari. Sekarang, coba perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya, kursi. Apakah kursi itu dapat bergerak? Tentu saja kursi tidak dapat bergerak karena kursi adalah benda mati. Berbeda dengan kursi, manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak. Manusia setiap hari bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Benda mati tidak dapat bergerak dan dapat digerakkan bila ada yang menggerakkannya. Pada manusia, bergerak untuk berpindah tempat dilakukan dengan menggunakan kaki. Kita ke sekolah dengan berjalan kaki. Kita berolahraga, melompat, dan berlari dengan kaki. Kaki memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Kanguru bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Burung bergerak menggunakan kaki atau terbang dengan sayapnya. Ular bergerak menggunakan perutnya dengan cara melata. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan bergerak, tapi tidak dapat berpindah tempat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Bentuk tubuh hewan menentukan cara bergeraknya. Sekarang coba kita perhatikan ciri-ciri alat gerak hewan berikut. Tentukan bagaimana cara hewan itu bergerak. Nomor 1. Monyet dan orangutan. Anggota gerak depan lebih panjang dari anggota gerak belakang. Bagaimana cara bergerak monyet dan orangutan? Bergelantung. Yang kedua, ikan, paus, dan anjing laut. Ciri-ciri alat geraknya, anggota gerak berupa sirip. Bagaimana cara bergeraknya? Berenang. Yang ketiga, lebah, burung, dan kupu-kupu. Ciri-ciri alat geraknya adalah anggota gerak berupa sayap. Bagaimana cara bergeraknya? Terbang. Yang keempat, kanguru dan katak. Ciri-ciri alat geraknya, anggota gerak depan lebih pendek dari anggota gerak belakang. Bagaimana cara bergeraknya? Melompat. Yang kelima, kuda dan macan. Ciri-ciri alat geraknya, anggota gerak depan dan belakang sama panjang. Bagaimana cara bergeraknya? Berjalan atau berlari. Nah, kalian dapat melengkapi ini pada worksheet yang sudah terlampir. Pada worksheet ini, kalian bisa langsung menuliskannya atau bisa di-print terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kalian bisa foto hasilnya, lalu di-submit ke Edmodo sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Miss dan Mister yang ada di kelas masing-masing. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.